Baik, saya akan menjelaskan tentang materi usaha dan pesawat sederhana. Materi fisika kelas 8 SMP. Ya. Pertama, saya jelaskan tentang usaha. Usaha yang dihasilkan oleh suatu gaya itu terjadi apabila gaya yang diberikan kepada benda itu mampu memindahkan benda itu. Jadi usaha yang dilakukan itu ditentukan oleh gaya yang bekerja dan perpindahannya. Rumus untuk usaha ya, dituliskan karena tadi usaha itu ditentukan oleh gaya dan perpindahan. Usaha diberi lambang W, work. Kemudian gaya itu diberi lambang dengan F, ya, force, sama perpindahan itu S, space. Jadi usaha itu dirumuskan W sama dengan F kali S. Nah, kemudian untuk satuannya, satuan dari usaha itu sebenarnya bisa diturunkan dari satuan gaya. Satuan gaya itu Newton, satuan perpindahan meter. Sehingga satuan dari usaha itu adalah Newton meter, di mana Newton meter itu sama dengan Joule. Ya, ini arti notasinya, jadi F-nya gaya yang diberikan, S perpindahannya. Jadi artinya semakin besar gaya yang diberikan, usaha yang dihasilkan nanti pasti akan semakin besar. Demikian juga perpindahannya, ya, makin besar perpindahan yang dihasilkan, usaha yang dihasilkan juga makin besar. Nah, ini untuk contoh dari usaha. Misalnya, ya, dari gambar ini benda ditarik dengan gaya 12 Newton, ya, sehingga benda berpindah sejauh 4 meter. Ya, jadi kalau benda ini berpindah secara 4 meter, sejauh 4 meter dengan diberi gaya 12 Newton, ya, di sini pertanyaannya tentukan usaha yang dilakukan gaya pada kotak tersebut. Ya, jadi dari rumus tadi bahwa usaha itu kan gaya kali perpindahan, berarti tinggal usahanya berarti gaya kali gayanya 12 kali perpindahannya 4, jadi 12 kali 4, maka akan didapat 48 Joule atau 48 Newton meter. Itu untuk benda yang dikenai satu gaya, ya. Kalau ini contoh yang kalau benda dikenai dua gaya. Jadi misalnya dua buah gaya masing-masing F1 10 Newton dan F2 5 Newton bekerja pada sebuah benda yang terletak pada suatu permukaan datar ini. Terus jika benda berpindah ke kanan sejauh 5 meter, tentukan usaha yang dilakukan pada benda oleh kedua gaya tersebut. Ya. Jadi kalau ini gayanya searah, maka nanti bisa kita cari resultan dari gaya ini sendiri. Ya, resultannya berarti karena searah berarti tinggal sigma F-nya itu F1 plus F2, maka di sini W sama dengan F1 plus F2 karena searah. Kalau misalnya gayanya F2-nya ke kiri, ya berarti melawan kan, maka nanti ini diganti F1 min F2 dikalikan S-nya. Nah, S-nya berapa tadi berpindahnya? Ya, kalau berpindahnya 5 meter, ya berarti tinggal 10 tambah 5 kali 5 meter, 15 kali 5. Maka usahanya 75 Joule. Ya, ini usaha yang dilakukan oleh beberapa gaya. Ya, kalau nanti ada gaya lagi yang ketiga, tinggal lihat arahnya. Kalau gaya ketiga itu misalnya ke kiri, ya berarti tinggal F1 plus F2 min F3. Ya, seperti itu. Terus, itu untuk usaha. Sekarang untuk pesawat sederhana. Jadi, apa itu pesawat sederhana? Secara fisika, pesawat sederhana itu diartikan sebagai peralatan yang bisa memudahkan untuk
kerja. Jadi dalam mempelajari pesawat sederhana ini nanti kalian harus mengerti istilah-istilah yang ada pada pesawat sederhana ini di sini. Ya, nanti ada istilah titik tumpu, titik beban, kemudian ada titik kuasa. Nah, titik tumpu itu apa? Ya, jadi titik tumpu yaitu ini titik yang menjadi tumpuan dari bebannya. Jadi ini sifatnya tetap. Kemudian titik beban yaitu tempat melekatnya beban itu. Ya. Dan titik kuasa yaitu tempat diberikannya gaya atau kuasa itu. Nah, misalnya ini di sini ada beberapa contoh untuk pesawat sederhana, misalnya ini katrol, ya, terus ini ada tuas, ya, terus ini ada bidang miring. Nah, misalnya kalau pada tuas ini beban itu ini, yang B ini berat, ya, kuasa ini F. Nah, di sini titik tumpunya. Nah, kemudian jarak antara titik tumpu ke beban ini dikatakan sebagai lengan beban. Kemudian jarak titik tumpu ke ini ke kuasa itu dinamakan lengan kuasa. Ya, itu kalau pada bidang miring. Jadi kalau misalnya mau menaikkan beban yang sangat berat ke atas truk, itu kalau langsung diangkat vertikal itu kan berat. Maka dibuat papan yang miring itu sehingga ini didorong sehingga gayanya nanti ini lebih kecil. Ya, sehingga kalau itu sangat berat ada kemungkinan bisa dinaikkan ke sini ya. Kalau nanti ini ketinggiannya H, ini panjangnya L, maka nanti berapa gaya yang dibutuhkan supaya bisa dicari dengan menggunakan keuntungan mekanik dari bidang miring ini. Nanti ada pembahasan tentang keuntungan mekanik ya. Nah, contoh yang lain ini ya, ini nanti contoh dari pesawat sederhana ya. Jadi sini ada tang, gunting, potongan kuku, ya ini pengungkit tadi ya, dan ini jungkat-jungkit ya. Itu. Nah, ini untuk rumus-rumus dari pesawat sederhana. Yang pertama itu pada tuas tadi ya, atau pengungkit. Ya, nanti keuntungan mekaniknya. Jadi keuntungan mekanik itu ini perbandingan antara berat dengan kuasa. Nah, kalau untuk beratnya, ini kan beban misalnya punya massa, dia punya berat yang arahnya vertikal ke bawah. Nah, nanti di sini ada kuasa. Nah, berapa kuasa yang diberikan itu kalau nanti lengan kuasa dan lengan bebannya itu sama, nah nanti berarti keuntungan mekaniknya hanya satu. Tapi kalau nanti misalnya lengan kuasanya itu lebih panjang, gaya yang diberikan di sini hanya lebih kecil. Maka keuntungan mekanik itu tinggal perbandingan antara berat dan kuasanya. Nah, sehingga nanti perbandingannya ini tadi lengan kuasa dibagi dengan lengan beban itu sama dengan berat dibagi kuasanya, gaya yang diberikan ya. Nanti kalau mau mencari gaya yang diberikan atau kuasanya ya berarti tinggal ini dibalik ke sini. Jadi tinggal LB per LK kali V. Maka kalau bebannya ini besar, kalau perbandingan kuasa dan lengan bebannya itu juga besar, cukup dengan gaya yang kecil. Ini untuk rumus ini tadi pada tuas. Terus kalau untuk keuntungan mekanik pada bidang miring, yang tadi misalnya menaikkan beban ke atas truk, nah ini nanti tinggal perbandingan antara panjang bidang miringnya ini. Ya, nanti nyari panjang bidang miringnya gimana kalau misalnya yang ada tingginya sama jarak mendatarnya ini kan bisa pakai Pitagoras, atau nanti kalau sudah ada ya tinggal dibandingkan antara panjang bidang miring ini dengan tinggi dari ininya. Nanti kalau misalnya ke atas truk ya tinggi dari ini ke tanah, lantai ke bak truknya itu. Ya, itu sama dengan berat beban per ini gaya yang diberikan nanti untuk dorong ini. Ya, maka nanti untuk nyari gayanya ini berarti kan tinggal dibalik ya tadi, berarti tinggal H per S dikalikan B, maka F-nya ini lebih kecil nanti. Terus untuk keuntungan mekanik pada katrol atau susunan katrol itu sering dinamakan dengan takal. Ya, ini kalau untuk katrol tunggal yang diam ini nggak bergerak. Ini katrol tunggal untuk
bergerak. Ya, ini kalau dari bawah tarik ke ini kan katrolnya ikut bergerak ke atas. Nah, ini susunan dari katrol atau namanya takal itu. Kalau untuk katrol yang diam atau tidak bergerak, ini keuntungan mekaniknya hanya satu. Ya, artinya berat beban sama gayanya sama. Maka keuntungannya atau ini sebenarnya keuntungan satu itu ini hanya fungsinya hanya untuk mempermudah. Jadi kalau gaya untuk menarik gaya ke atas kan lebih sulit, kalau ini gayanya ke bawah kan lebih mudah. Jadi untuk memudahkan kerja saja ini, kalau keuntungannya ya hanya satu, artinya kalau ini beratnya 100 Newton ya gaya yang diberikan sini juga harus 100 Newton. Tapi kalau seperti ini ya, ini nanti katrolnya bergerak, itu keuntungan mekaniknya 2. Sehingga kalau beratnya ini misalnya 100 Newton, ini cukup setengahnya saja. Ya, maka gayanya hanya separuhnya dari berat yang mau diangkat ini. Jadi kalau misalnya pada kecelakaan ada truk yang jatuh ke jurang, ya untuk mengangkat seberat truk kan ini sangat sulit ya. Maka kalau untuk memperkecil nanti dibuat katrol yang bergerak ini, sehingga kalau ini misalnya hanya satu katrol ya cukup hanya separuhnya. Kalau misalnya nanti mau seperempatnya seperti apa ya, tinggal dibuat susunan beberapa katrol seperti yang ini namanya takal ini. Ini kan ada 4 katrol. Ya, maka keuntungannya nanti 4 kali. Kalau keuntungannya 4 kali, maka berat beban itu sama dengan 4 kali dari gaya yang diberikan, atau sebaliknya gaya yang diberikan hanya seperempatnya. Nah, ini seperti ini. Maka seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya untuk mengangkat beban yang sangat besar diberi susunan katrol ini, misalnya nanti ada 10 katrol ya, hanya 1/10-nya seperti itu. Nah, ini untuk contoh ya pada pengungkit atau tuas tadi. Misalnya seorang anak sedang mengungkit sebuah batu ini, di mana panjang ininya batangnya itu 2 meter. Nah, untuk beban ke ini tadi titik tumpu ya, itu 20 cm, terus antara titik tumpu ke tangan ini 180 cm, maka nanti kalau di sini beratnya 360 Newton, ya, kalau beratnya 360 Newton berarti itu masanya 36 kg. Nah, tentu kan gaya yang diperlukan oleh anak ini, gaya yang untuk menekan ini supaya terangkat ke atas. Nah, ini tinggal menggunakan kayak tadi, bahwa W per F sama dengan LK per LB, ya, atau langsung kali silang juga bisa, bahwa F kali LK sama dengan W kali LB. LK ini lengan kuasa, LB lengan beban, W-nya ini beratnya atau bebannya, F-nya gaya yang diberikan. Ya, sehingga tinggal F kali, ya, LK-nya kan 180 sama dengan 360 kali 20, ya. Nah, ini kan bisa dicoret, ini habis, ini 2, maka 2 kali 40, sehingga cukup gaya 40 Newton aja ini sudah bisa terangkat. Nah, ini kan akan memudahkan kerja untuk itu. So, kalau pada bidang miring, jadi misalnya ini untuk menaikkan beban setinggi 3 meter, tapi dengan melalui bidang miring seperti ini, nanti kalau ini gaya yang diberikan 60 Newton, tentukan keuntungan mekanik dan berat bebannya. Nah, keuntungan mekanik tadi kan hanya perbandingan antara panjang bidang miring dengan ini ketinggiannya. Nah, ini panjang bidang miring belum ada, tapi sudah ada jarak mendatarnya kan, 4 meter, ini 3 meter. Maka seperti saya katakan, dengan menggunakan Pythagoras, panjang bidang miringnya ini akan didapat 5 meter. Dapatnya 5 meter dari mana? Tinggal akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. 4 kuadrat kan 16, tambah 3 kuadrat 9 kan, jadi akar 25, akar 25 kan 5. Ini maka nanti ininya tadi ketemu 25 ya, maka nanti tinggal 25 dibagi 3 ya, ketemu ini keuntungan mekaniknya ya. Akar 25 ya, akar 25 kan 5 ya, 5 per 3 ya, kalau mau dalam pecahan ini aja juga bisa. Terus berat bebannya tadi kan tinggal ini pakai berat beban dibagi gaya sama dengan keuntungan mekanik.
ya, sehingga nanti berat bebannya ini tinggal dikalikan 60 kali 5/3, jadi beratnya 100 Newton, ya. Jadi ini 100 Newton bisa dipindahkan cukup dengan 60 Newton karena dengan prinsip bidang miring itu. Itu terus yang berikutnya soal untuk katrol, ya. Ini ada berapa katrol ini coba, ya kelihatannya hanya 2 katrol, tapi ternyata ini katrol besar, ini katrol kecil, maka ada 3 katrol. Nah, karena ada 3 katrol, ya maka keuntungan mekaniknya 3. Nah, sehingga kalau beratnya ini 60, ya maka F-nya ini cukup sepertiganya. Ya, maka F-nya tinggal W dibagi 3. Ya, ini jadi rumus KM sama dengan W per F kan, maka F tinggal W dibagi 3, 60 bagi 3, jadi 20 Newton. Ini untuk katrol, ya, jadi pesawat sederhana yang dengan menggunakan katrol. Ya, itu saja yang saya sampaikan pembahasan tentang usaha dan pesawat sederhana. Semoga membantu kalian dalam belajar, terutama pada saat COVID-19 ini. Ya, maka juga saya sampaikan supaya Anda selalu menjaga kesehatan. Ya, salam sehat. Terima kasih.